Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Judulnya adalah Pola Hidup Kasih Karunia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Rasul Paulus mempunyai permohonan agar ia dapat terlepas dari penderitaan yang bagaikan suatu duri di dalam dagingnya. Ia telah memohonkan agar duri tersebut dapat dicabut daripadanya. Namun penderitaannya tidak kunjung berhenti. Ayat inti kita di atas menyatakan jawaban Tuhan kepada doanya, yaitu cukuplah kasih karuniaku bagimu. Rasul Paulus diajak untuk tetap merasakan kasih karunia Tuhan di dalam penderitaannya. Paulus terus-menerus bergantung kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Inilah pola hidup kasih karunia yang dibutuhkan oleh kita masing-masing. Tuhan menginginkan agar kita masing-masing menyadari akan kebutuhan kasih karunia-Nya dan tetap bergantung kepadanya, baik dalam waktu susah atau senang, baik waktu sehat atau sakit, dalam masa keberuntungan ataupun dalam masa kemalangan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Memiliki kehidupan dengan penuh kerendahan hati berarti kita akan belajar konsep kehidupan dengan pola hidup kasih karunia Tuhan. Ini adalah hidup yang bertentangan dengan kesombongan atau perasaan diri yang cukup. Apakah itu perasaan bahwa ia cukup baik, cukup kaya, dan cukup pintar? Gejala jemaat Laodikia itu merasa bahwa dirinya kaya, berpakaian baik, dan dapat melihat kebenaran Tuhan. Namun kita sesungguhnya menderita kebutaan rohani, miskin dan bertelanjang. Itulah sebabnya kita memerlukan kerendahan hati untuk melihat keadaan diri kita yang sebenarnya, serta menyadari kebutuhan diri kita masing-masing. Nah, apa yang kita butuhkan? Kita butuh emas yang teruji, di mana ini melambangkan iman yang teruji yang menghasilkan kasih kepada satu dengan yang lain. Kita membutuhkan kebenaran Kristus yang dapat menutupi ketelanjangan kerohanian kita. Kita sangat memerlukan Roh Kudus agar kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk mendapatkan ini semuanya, kita perlu suatu kerendahan hati sehingga kita dapat sadar akan kelemahan dan kebutuhan kita masing-masing. Sudah seharusnya kita meninggalkan perasaan bahwa diri kita benar, bahkan lebih benar dari orang lain. Kita perlu datang kepada Kristus yang penuh dengan kesucian, sehingga kita dapat merasakan keadaan kita yang berdosa dan sangat memerlukan kehadirannya setiap hari. Kita memerlukan kuasa Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sungguh memerlukan suatu kehidupan yang sepenuhnya diselubungi oleh kasih karunia-Nya. Kiranya hidup kita akan makin bertumbuh dan kasih karunia setiap hari. Sehingga dalam pergumulan kita, suaranya dapat kita dengar yang mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Semoga pola hidup kasih karunia akan senantiasa menjadi pengalaman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.